warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang penuh semangat? Semoga kita semua sehat walafiat dan bahagia selalu. Oke, kita akan belajar apa hari ini? Tujuan pendidikan kegiatan pendidikan tiga. Dan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, langsung yang bertugas maju yang membacakan. Pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dipastikan banyak permasalahan sosial, dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan kegagalan adalah hal wajar dalam hidup, hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda. Oke, semua manusia pastinya memiliki masalah ya. Nah, kita lihat dari wajah-wajah Anda juga bermasalah ya. Ya, mungkin bermasalah putus pacar ya. Ada yang juga putus pacar? Jadi semua manusia itu punya masalah. Ada yang masalah ekonomi, ya, masalah sosial hubungan dengan orang lain, ya, masalah pembelajaran. Kenapa pembelajarannya? Susah menangkap karena susah ya, atau tidak konsen. Kadernya di sini, jiwanya di sana. Oke, apa lagi? Adakah dari mahasiswa di sini yang punya masalah hari ini? Ini ada masalah apa? Masalah keluarga ini. Apa itu? Bapak saya lagi sakit. Oh, ya. Itu adalah masalah keluarga ya. Anak yang soleh ya. Kita beri tepuk tangan dong. Jarang-jarang pemuda saat ini memikirkan mamanya. Paling yang dipikirkan fokus pacar ya. Tapi beliau merasa punya masalah, mamanya sakit ya. Jadi ketika ada masalah kita harus cari solusi. Kira-kira apa solusinya kalau mamanya sakit? Berdoa. Selain berdoa apa? Dirawat. Kemudian selain dirawat dibawa kemana? Oke, itu masalah. Ada lagi yang kelompok sana sekarang ada yang punya masalah? Apa masalahnya? Sakit bu, Sakit. iya bu, Kenapa? saya bu, wow. Ya, nama Haid, nama panggilan ini ya, karena ada tulisnya. Tulisnya baru tumbuh. Kenapa nggak kamu nak? Sakit perut ya. Kalau di kampus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kenapa? Pasti sakit perut ada penyebabnya. Kalau perempuan mungkin komen ya, orang marah mungkin mau head ya. Itu karena memang dari dalam. Kalau ada apa belum sarapan? Iya bu, Iya bu. Nah, itu solusinya apa? telah dapat. Solusinya apa? Solusinya adalah menjaga pola hidup teratur, sehat dengan cara apa? Makan makanan yang sehat. Makan tepat
Kalau bisa gak usah tidur. Oh, kalau tidur nanti sakit ya. Itu jangan sering atau nanti setelah bunda nanti langsung sama. Iya sih? Oke, jadi semua permasalahan itu ada solusinya, ya. Kita tidak boleh putus asa, ya. Semua manusia itu ada masalahnya. Gagal, misalnya putus cinta, banyak tugas itu biasa. Udah nanti yang ambil 50 tahun pernah gagal, aduh sering sekali. Itu terus tetap berjuang. Ya. Apakah dengan putus asa, bunuh diri, masalah selesai? Tidak. Masalah akan berlanjut sampai ke akhirat. Oke. Jadi paham ya adik-adik ya? Tidak ada masalah yang berat, ya. Beban itu pasti kita bisa, ya. Bisa mencari apa? Jalan keluar. Oke, lanjut. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan, tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Jadi permasalahan dalam masyarakat itu terjadi karena adanya ketimpangan nilai-nilai. Contoh ya, contoh apa mas? Bunda minta tolong contohnya apa? Mohon maaf, saya ada di rantauan ya. Nah, di sini saya sudah Dari mana? dari Bondowoso kan, Oh. jauh. Di sini saya sekarang masalah saya yang mencari kerjaan belum ada. Rencananya kan saya kuliah sambil kerja gitu. Ya itu aja sih. Oke, Mas Yuli punya permasalahan ya. Ingin kuliah sambil bekerja itu bagus ya. Oh, bisa kan ya bekerja paruh waktu bisa ya? Ya, bisa. Jadi kita bisa mencari pekerjaan yang paruh waktu ya. Oke, paham ya? Jadi semuanya ada solusinya. Kemudian tadi permasalahan itu muncul dari masyarakat ya, karena ya terjadi ketimpangan nilai-nilai ya di masyarakat. Contoh apa ya? Semua kita punya ukuran ya, ukuran sendiri, punya ukuran sendiri, punya nilai sendiri. Tadi apa sesuai keinginan? Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Betul ya? Betul. Apakah semua keinginan itu harus dituruti ya, Dek? Jadi antara keinginan dan kebutuhan mana dulu yang harus dituruti? Bisa nggak nih kasih contoh? Contohnya apa? Makan, minum, ya itu adalah ya. Menikah? Nah, ya bagus. Jadi antara makan, minum, terus menikah mana dulu? Menikah dan kuliah mana dulu yang didahulukan? Kuliah. Ya. Kenapa? Karena menikah itu bukan hanya soal hubungan seks saja, ya. Karena ini banyak permasalahan, jangan sampai adik-adik mahasiswa menikah masih merepotkan orang tua. Kasihan ya orang tua ya. Kalau bisa adik-adik itu sudah mandiri, sudah lulus sarjana, baru menikah, ya itu nyaman bisa bantu orang tua dan orang tua. Gitu ya, oke? Oke, lanjut.
faktor pencetus masalah sosial. Yang pertama adalah perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadinya kegenitan budaya atau cultural shock dan kesenjangan budaya atau kultural lain. Yang kedua, permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Yang ketiga, permasalahan sosial akan menimbulkan unsur-unsur kebudayaan dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Contoh masalahnya ialah bentrokan orang Kalimantan dan orang Madura pada tahun 2001 silam. Ada yang dari luar pulau? Ada? Mana? Oh ya, Amur ya. Pastinya NTT ya, budayanya NTT dan budayanya Kalimantan itu berbeda ya. Masalah timbul itu karena perbedaan ya. Seperti yang dulu itu terjadi pada Sampet itu ya. Itu permasalahannya ialah orang Madura di sana lebih menguasai di bidang ekonomi dan terdapat kesalahpahaman lainnya seperti bentrok. Mohon maaf nih sebelumnya, ketika orang Madura di luar terkenal oleh warga lainnya itu seperti warga yang arogan, begitu Ibu. Dan tidak cocokan tersebut membuat orang Dayak di sana itu risih. Ya, dalam kasarnya begini, orang Madura di Sampang itu ingin menjadikan kota Sampit sebagai kota sampah yang kedua, dan terjadilah bentrok pada bulan. Kota sampah. Iya, mau dijadikan kota sampah yang kedua, begitu Ibu. Iya. Kita berdiplom. Permasalahan sosial menurut ahli. 1. Surjono Sukanto. Surjono Sukanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. 2. Vincent Parilo dalam Sutomo. Vincent Parilo dalam Sutomo menuturkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. 3. Sutomo. Pengertian masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. 4. Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar kondisi warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Oke, ini karena menurut pendapat ini tidak perlu dijabarkan ya, jadi semuanya sudah paham. Lanjut. Sosial yang pertama itu ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kehidupan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contohnya, orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapat bantuan karena ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Intinya apa? Garis besarnya apa? Ada ketimpangan apa tadi? Apa? Masalah ekonomi ya. Contoh,
rumah saya, Bu, itu bantuannya nggak sesuai. Sedangkan yang sudah kaya, dia sudah dapat bantuan. Sedangkan yang sudah yang sudah lansia, yang sudah hidup sendiri itu gak dapat bantuan dari pemerintah. Itu kenapa? Faktor apa? Faktor saudara yang yang merekrut bantuannya itu saudara gitu. Jadi dipilih di sana. Oke ya. Kita beri applause ya. Itu terjadi di mana sayang? Di Probolinggo. Probolinggo. Oh ya, di Probolinggo terjadi ketimpangan sosial. Ternyata kemarin di daerah panti katanya juga seperti itu. Jadi yang benar-benar miskin tidak dapat bantuan. Tetapi yang lebih kaya punya uang bagus itu dapat bantuan. Karena apa? Ada hubungan apa? Oke ya, betul ya. Tuh, betul ya. Merata ya, berarti ya. KKN itu ternyata masih ada ya. Masih ada. Gimana cara? Nah ini kan masalah ya. Masalah pertama adalah orang yang miskin, benar-benar miskin tidak dapat bantuan. Nah, kalau kita biarkan seperti ini, masalah itu berlanjut turun-temurun. Jadi Anda semua sebagai calon pemimpin bangsa, apa sumbangsi? Amin. Sumbangsi Anda apa? Ada yang bisa kasih solusi tentang masalah ini? Pribadi sih Bu, ini harus ada pemimpin yang terjun langsung ke lapangan bagaimana keadaannya dan melihat masyarakatnya, apakah pemimpin di suatu desa benar-benar adil atau tidak. Seperti itu Bu. Seperti yang teman saya sebutkan tadi, hal tersebut sangat lumrah Ibu, di mana-mana terjadi seperti itu. Kekerabatan lebih penting daripada yang membutuhkan, seperti itu Ibu. Jadi menurut saya harus ada pemimpin yang turun langsung, pemimpin yang benar-benar adil dan mensejahterakan seluruh masyarakat. Oke, sip, kita lihat. Oke, mudah-mudahan adalah ya pemimpin itu ya, mudah-mudahan itu ya. Jadi merata. Jadi masalah-masalah itu tidak akan muncul lagi. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya baik pejabat maupun pengusaha dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Tadi disebutkan oleh teman kita ya, penyebabnya adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kembali lagi Bunda harapkan ini Anda adalah pionernya nanti ya yang membahas. Kemiskinan terjadi karena apa? Kemiskinan terjadi karena turun-temurun. Ya. Jangan tanyakan bagaimana rasanya jadi orang miskin, tanya Bunda. Ya. Selama bayi sampai 40 tahun mentalnya mental miskin. Kenapa? Karena orang tua, walaupun bapaknya Bunda tentara, tapi ekonominya hanya gaji 1.000, hanya 10. Bayangkan, apa cukup? Ya. Jadi akhirnya solusinya bapaknya Bunda dengan perkonan, ya, dengan jual majalah. Tapi tidak cukup, karena dulu itu tidak ada yang namanya beasiswa, ya, gitu. Jadi kemiskinan itu akan terus menurun. Jadi ketika seseorang miskin, dia tidak jadi apa-apa, ya. Biasanya anak-anak miskin ini adalah jadi korban pembulian. Jangan tanyakan bagaimana rasanya dibully, ingin nangis ya. Jadi temannya pembuli, gurunya pembuli, itu biasa, masyarakat membuli karena miskin. Ya. Nah, kenapa kok mental miskin? Ya karena keadaan. Ya. Jadi Bunda itu sempat bosan banget jadi orang miskin. Hampir 20 tahun jadi guru tetap miskin, akhirnya apa? Bunda keluar dari zona nyaman. Ya. Merantau ke Surabaya karena ya. Merantau ke Surabaya kuliah S2. Karena Bunda berpikir satu-satunya cara untuk keluar dari jerat kemiskinan adalah
nanti pendidikan, kalau kita, maksudnya pendidikan yang baik ya, kalau kita sudah mencapai pendidikan yang baik, otomatis itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Siapa yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Betul? Surat apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Tidak. Ya, ya itu akan diangkat derajatnya. Ya. Kemudian ketika kita sudah keluar dari jalan kemiskinan, kita akan menjadi sesuatu. Ya, hanya pendidikan yang bisa merubah, ya, merubah keadaan seseorang, ya, jadi bukan sesuatu menjadi sesuatu, dan menjadikan seseorang itu diangkat derajatnya lebih tinggi di mata manusia juga. Oke. Yang kedua, masalah lapangan pekerjaan. Dalam hal ini Bunda minta tolong mahasiswa menjabarkan. Perkenalkan, nama saya Bukang Firo. Nah, di sini tadi kita membahas tentang pengangguran. Nah, karena sebab pertama pengangguran itu banyaknya penduduk, tapi lowongan pekerjaan sedikit. Ketika kita membahas di Indonesia saja, nah di Indonesia ini kita itu harusnya menjalankan sistem KB agar dalam keluarga itu tidak banyak terjadi kelahiran. Nah, dengan itu maka lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia sesuai dengan penduduk. Dan yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan. Nah, kita sebagai mahasiswa seharusnya kita harus tahu lapangan pekerjaan apa yang sesuai dengan kita. Misalnya dengan buka jasa online, sekarang media sosial itu sudah banyak. Ini bisa. Ya, kita beri tepuk. Jadi setiap masalah itu ada solusinya. Oke, lanjut. Faktor penyebab masalah sosial yang berikutnya adalah budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan ketimpangan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen dan multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi diantaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Yang berikut, munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Oke, terima kasih. Berada di rumahnya, itu ditelepon sama ceweknya. Kemudian dia berangkat ke kosan cewek tersebut. Nah, dari sana dia pergi mengambil obat itu. Itu orang tua tidak tahu. Itu orang kosan itu tidak tahu. Karena udah bebas sebenarnya. Kenapa orang tuanya ada dari yang menjadinya? Sebenarnya ada. Tapi itu kan para remaja sekarang kan adanya pergaulan dengan jadi kenapa? Nah itu setelah ambil obat tersebut dia mau ke kosan di cewek, mau memakai barang tersebut. Nah waktu di sana itu baru terjadi. Terus solusinya apa? Yang dilempar ya, kita lempar solusinya apa? Solusinya kenakalan remaja, solusi kenakalan remaja apa solusinya? Yang kedua apa? Konflik antar suku. Oke, konflik antar suku. Siapa bisa menjawab? Konflik antar suku. Ini saya. Sekarang lanjut yang topik berikutnya, masalah berikutnya. Sindap. Eksternalisasi ya. Solusinya apa sayang? Solusinya kita jadi diri sendiri. Oke, contoh lagi ya. Maaf, nggak usah dimasukkan. Iya sudah. Contoh lagi budaya TikTok itu kata sahabat mahasiswa di sebelah itu dari Cina awalnya. Iya betul. Kurang tahu. Maaf ya. Budaya TikTok
tergantung kita memakainya bagaimana. Tapi kalau misalnya pakai segini kelihatan muskulnya, terus gayanya seperti itu, kira-kira laki-laki yang melihat ini apa tidak? Iya, jelas ya. Kalau seperti ini, sepertiga kalian hilang. Benar. Makanya kenapa ada pemerkosaan? Ya, pemerkosaan bapak ke anak, kakak ke adik, itu ya. Jadi kalau terjadi pemerkosaan, terjadi pelecehan seksual, jangan pernah menyerahkan kaum laki-laki. Karena di sini adalah pasti ada penyebabnya, ya. Jadi sebagai wanita kita harus bisa jaga diri. Oke, Nyangga. Oke. Tadi itu kita bahasanya yang garis besarnya kita menyalahkan perempuan. Di sini di agama di Indonesia aja agama bukan hanya Islam saja. Ada yang Muslim juga. Nah, di sana pakaian itu tidak diatur seperti kita pakai hijab, kita pakai panjang gitu. Nah, ketika kita sebagai mahasiswa, ketika kita sudah mengerti gender dan mengerti kita sudah mengerti gender, kita tidak akan bahwasanya. Oke, bagus sekali ya, Bunda terpana oleh jawabannya, bagus sekali. Sekarang ada kesetaraan gender, ya. Namun kita mengerucutnya tadi bukan pada gender, ya. Kalau kita mengerucutnya pada gender, oke, jawaban Anda benar sekali. Tapi kalau kita mengerucutnya pada budaya asing, apa namanya, Mbak? Yang menyebabkan terus terjadi masalah, itu yang kita bahas sekarang, ya. Makanya kan terjadi segala sesuatu itu karena budaya masuk, ya. Paham ya? Alhamdulillah. Ya, benar terpana nih anak-anak sini cerdas semua ya. Amin. Contohnya apa lagi? Dampak dari westernizasi tadi apa? Dampak yang menimbulkan masalah sosial itu apa? Lunturnya budaya asli Indonesia. Oke, ya, luntur budaya asli Indonesia ya. Contohnya sekarang ini tidak ada lagi yang suka wayang ya, menghidup-hidupkan wayang, tapi yang dua ada, alhamdulillah. Tadi permasalahan gender, Fadila mengatakan ya dari permasalahan gender itu seorang istri kadang posisinya lebih rendah dari suami ya, tertindas. Jadi solusinya apa? Supaya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu kita tidak boleh mendiskriminasikan atau tidak boleh membeda-bedakan, karena kita punya hak yang sama untuk hidup. Itu. Oke, kita mahasiswa semuanya ya, terima kasih atas semangatnya ya mengikuti perkuliahan hari ini ya. Bunda Kati berpesan semoga adik-adik mahasiswa semuanya tetap semangat meraih cita-cita untuk masa depan yang lebih cerah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.